Oke, silakan Mas Bayu. Oke, kita mulai ya. Sebentar, ini kita sempilin aja. Oke, hari ini bahasanya mungkin yang pertama, kan kemarin udah ada source code-nya ya. Mungkin boleh tanya-tanya atau kayak gimana gitu. Sekalian saya review juga yang kemarin. Kemudian kita bahas navigation controller. Segue itu apa? Perpindahan antara satu view control ke view control lain gitu, dari satu halaman ke halaman lain. Kemudian view control life cycle-nya seperti apa? Nah, nanti application life cycle-nya juga kita bahas seperti itu. Oke, ini yang kemarin ya. Ini nggak bisa dipindahkan. Oh, bisa. Sini saja. Mas Bayu. Yap. Kayaknya perlu timnya perlu di ini lagi. Oh iya benar, saya lupa. Kalau ngoding sendiri kan gede-gede nggak enak. Kalau saya malah langsung extend ke monitor yang gede. Oh iya, saya cuma satu belum Jelas. ada monitornya. Suka merendah di Anda. Oke, kita coba run dulu ya yang kemarin ya. Jadi kemarin kita bikin form apa ya, form form login. Di awalnya kan ada splash screen. Itu tuh di sini doang ya, launch screen. Launch screen di sini ada storyboard. Nah, ini cuma dikasih gambar doang. Catatan untuk di splash screen ini, di launch screen ini nggak bisa kita kasih code. Bahkan untuk di sini doang gitu ya nggak bisa. Karena harus ya udah statik aja ini tuh. Nggak boleh ada coding-codingan apa-apa. Kalau misalnya pengen rounded, ya udah kasih asetnya yang rounded dari sananya gitu. Nggak bisa kita code gitu. Nah, terus ada pertanyaan, biasanya tuh ada app yang splash screen tapi ada loading ada apa ya? Itu sebenarnya splash screen ini nanti kan ada apa ya, transisi pindah halaman. Nah, halaman yang barunya itu ya sama gitu desainnya, cuman nanti ada code-code-nya tambahan. Jadi apa desainnya sama persis, cuman ya ada codingan di dalamnya. Khusus untuk launch screen nggak boleh. Kalau misalnya coba dikasih apa, saya di sini gitu ya, kasih keypad atau apa gitu, number satu gitu, error, langsung error dia. Launch screen may not contain user defined runtime attribute, nggak boleh. Tidak boleh katanya. Jadi ya harus saja. Oke, kalau misalnya mau ngubah launch screen jadi misalnya storyboard lain gimana? Nah, ini ada di project settingnya. Project setting ini ya, pilih ini. Kemudian nah, launch screen tinggal dipilih aja. Tuh. Oke, seperti itu. Kemarin tuh ada ini ya, ada custom UI. Nah, ini contoh custom UI-nya. Yang pertama saya bikin card view. Designable itu untuk apa? Nah, designable biar nangkep bahwa si card view ini nanti di storyboard, kalau misalnya ada atribut yang bisa dikonfigurasi, nah nanti ada di sana. Contoh, ini kan card view ya. Saya bikin designable, kelasnya namanya card view, kemudian ada atribut inspectable, corner radius. Nah, nanti di storyboardnya, nah ini ya, ini ada view kotak di sini, segini. Nah, ini kita cek class inspectornya. Nah, ini tinggal di set aja card view. Ini nambahin gini gimana sih gitu. Tergantung kita bikin custom UI-nya dari kelas apa. Yang card view ini kasusnya dia turunan dari UI view. Nah, jadi ketika di storyboard kita panggil UI view gitu. UI view kita tarik gitu. Seperti ini. Nah, nanti di select ya, jangan lupa. Kemudian di sini nih kelas inspector di set aja card view enter gitu. Nah, nanti di atribut inspector yang di sebelahnya sini, ini modul biarin aja ya. Ya, ini dia bisa tahu bahwa si card view ini tuh ada di modul login. Ini modul login tuh ini lebih ke
target, mana target? Nah ini modul login gitu. Oke. Nah, setelah di set class-nya, nanti di si atribut inspector otomatis di sini ada tambahan atribut yang kita bikin di code tadi di sini. Nah, di sini. Ini ya corner radius, tag-nya ini inspectable. Pasti ada di sini. Kalau nambahin misalnya yang lain, kita bisa tambahin contoh live-nya misalnya apa ya? Ini otomatis ada ya, nambah tuh. Kita hapus, oke, hilang lagi, seperti itu. Oke, nah di sini kenapa kayak gini? Sebenarnya si export ini ngompil file ini. Nah, nanti biar di render ke sini gitu. Nah, biar bisa di render ke sini gimana sih caranya? Nah, ada beberapa function yang harus kita override, kita implementasi. Nah, fungsinya adalah yang ini, prepare for interface builder. Nah, ini dipanggil ketika di interface builder doang di sini. Kita ngotak-ngatik di storyboard ini bakal dipanggil. Tapi kalau misalnya runtime, dia nggak akan dipanggil yang ini. Tapi dipanggil itu yang ini. Ini awake from NIP. Kalau misalnya kita nyimpan UI view di sini, di storyboard gitu ya, kita run. Nah, nanti entry point si view-nya, maksud entry point itu function yang pertama kali dipanggil ketika si card view ini dibuat tuh ini awake from NIP gitu. Karena ini override, jangan lupa dibilang super itu manggil function yang ada di dalam super kelasnya ya. Nah, kemudian di sini ngapain ya? Setup tuh ngapain? Nah, di sini saya ngodingnya cuman gini doang. Background color clear. Nah, untuk kasus shadow ini saya implement coding shadow-nya di sini. Layout subview. Layout subview itu apa? Nah, ini tuh kan bisa berubah-ubah ya ininya, si size-nya. Gitu. Si size view ini tergantung lebar device, ukuran device, dan ketika pertama kali di render biasanya itu ini dipanggil gitu. Nah, ketika dipanggil ya udah saya inisialisasi sih di sini. Saya ada punya shadow layer ini ya, shadow layer. Kita cek kalau misalnya nil, kita bikin dulu set shadow layernya, baru kita konfigurasi di sini. Ini tuh untuk menggambar, kalau misalnya kita mau menggambar kotak, segitiga, garis, kita bisa pakai UI Wizard Art. Untuk yang lain-lain nanti bisa dicari how to render atau drawing something di iOS gitu, di view. Nah, kemudian ini ada pet. Ini kebenaran saya bikin kotak dengan corner radius sekian gitu kan, ukurannya sesuaikan dengan ukuran si view ini. Kemudian kita kasih shadow layer, fill color-nya apa? Fill tuh ya warna dasar ya, warna dasar si view-nya, kita kasih warna putih. Kemudian pet-nya apa? Nah, pet-nya kan yang ini ya, round track tuh kotak. Kemudian baru kasih shadow pet-nya. Shadow pet-nya juga sama, kotak. Ini kan nilainya sama ya. Nah, tapi kita kasih atribut shadow color-nya dan lain-lain di sini gitu. Ada offset, opacity, radius. Nah, ini kenapa angkanya segini? Coba-coba aja yang cocok segimana. Biasanya dari tools desainnya tuh udah ada kelihatan kalau misalnya Figma gitu ya. Ini shadow-nya tuh color-nya apa, offset-nya berapa, radiusnya berapa, itu udah kelihatan. Biasanya kalau ada yang desain dengan ngasih Figma, ya udah tinggal copy paste aja nilai-nilainya gitu. Kita ikutin. Oke. Nah, biar render biasanya gini, setelah kita set kelasnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada apa ya? Ada status bahwa si disable ini updating. Nah, ini nggak ke render ya.
penyakitnya kadang-kadang gini si export tuh, kadang-kadang render, kadang-kadang enggak, kadang-kadang rendernya lama gitu kan. Nah, untuk ngebantu paling gini aja sih, dipilih sesuatu di storyboardnya, nanti ke editor. Ini saya nggak checklist, defaultnya di checklist. Nah, kalau ini di checklist, saya setiap ngubah file ini dia ngerender ulang lama gitu, nanti takutnya lama ngeganggu gitu kan, perubahan sedikit render, perubahan sedikit render. Nah, saya pengennya nanti render manual aja, di uncheck, terus kalau ngerendernya gini, refresh all view. Nah, nanti ada dia building lagi. Ini saya stop dulu yang aplikasinya ya. Nah, dia baru render gitu. Oke, seperti itu. Nah, itu custom view. Untuk yang ada yang ini rounded buttonnya juga sama seperti ini. Kalau ini ada dua ya, ada corner radius sama height tinggi buttonnya berapa. Kita bisa konfigurasi di sini. Di login sini. Mungkin kita bisa coba. Nah, ini up to date ya. Bisa kita ubah 130 kan. Tingginya saya set 60. Nah, berubah begitu. Oke. Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh, boleh. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kayaknya masih aman. Aman. Nah, Ya. saya bikin satu contoh lagi ya, image ini. Ini di sini saya bikin file, new file. Nah, ini kita bisa bikin Swift file atau Aquatouch file. Kalau misalnya file kosong, kita bisa bikin Swift file. Kalau misalnya mau turunan dari kelas tertentu yang udah ada gitu ya, kita bisa Aquatouch file. Coba pakai Aquatouch. Nah, saya pengen, itu kan UI image ya, saya pengen bikin turunan dari UI image view. Namanya image view. Di sini. Nah, jangan lupa biar kelihatan di storyboard di sini kasih ib designable. Sorry. Nah, kemudian yang mau value yang mau kita konfigurasi apa? Nah, kita bikin ib inspect able. Misalnya file radius ya. Oke. Nah, kemudian kita implement yang pertama await from need. Ini entry point si ketika UI image view ini dibikin. Dan satu lagi prepare for interface builder. Prepare. Kalau ngoding jangan ketik manual sampai beres ya. Ini kan ada autocomplete-nya. Kalau misalnya udah muncul tinggal dipilih enter, nah gitu. Biar cepat aja sih. Tapi kalau misalnya exportnya lagi ngaco gitu, ini nggak akan keluar-keluar biasanya. Ya kadang-kadang nggak keluar lah gitu. Itu penyakitnya yang tadi di Discord ada yang nanya si apa ya, ada yang error loh, yang saya suruh clean kill project terus buka lagi. Ya itu sih. Fixnya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada dua await from it entry point. Nah, prepare for interface builder tuh ketika mau render di storyboard. Nah, dua-duanya kita panggil function setup. Nah, kita bikin function setup. Oke. Setupnya ngapain ya? Kita kasih corner radius doang. Ini telat ya. Sorry, ini bukan override class function. Classnya hapus. Override function doang. Oke, di sini kita tinggal bilang layer corner radius, masukkan corner radius yang ini ya. Kemudian layer
mas rebound sama dengan true. Seperti itu saja. Kita balik ke main. Si image ini tinggal kita kasih kelas image view. Nah, udah ada ya, tinggal enter. Nanti di sini coba ini ukurannya berapa? 76 bagi 2 sekitar 38 ya. Nah, kalau misalnya ini nggak aktif, nggak update di sini, coba di refresh editor, refresh all view. Kelihatan ya lagi building, sukses, berubah nggak? Tidak ternyata. Coba. Ini. Saya hapus saja. Ini kan ada ya, di sini tuh ada disable up to date, ini belum ada. Mungkin ada yang salah di sini, juga disable, inspectable. Harusnya oke sih di sini. Kita balik sini. Malah nggak ada sekarang. Oke, coba kita run aja. Oke, jalan ya. Berarti ada isu di ya storyboardnya lah. Jadi jangan terlalu ini nggak jalan gitu kan. Kayak jangan terlalu terpaku di sini. Coba di run, oke, yaudah next ke kerjaan yang lain gitu. Oke. Nah, ini ada warning nggak apa-apa ya, warning-warning kayak gini. Biasanya dia bakal yang di fix sendiri nanti. Dan kadang-kadang warningnya nggak jelas apaan gitu kan. Trailing kan ini udah jelas ada trailing. Tapi dia warning. Oke, seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau lewat Discord juga boleh. Sepertinya belum ada nih, Mas. Belum ada ya. Ya, lanjut. Oke, Atau saya mungkin mau lagi mencerna ini tuh apa, ngapain. Terus ini masih bahas custom UI ya, custom yang UI ya. yang kita ngoding sendiri UI-nya. Oke, nah sekarang kita next aja lah ya. Mau ngebahas navigation controller. Nah, navigation controller adalah sebuah apa ya, komponen untuk memanage view controller. Misalnya kan ini ada login ya. Nah, saya pengen bikin kayak gini. Pengen bikin satu view lagi. Kita bisa cari UI view controller. Kita tinggal drag aja. Ini artinya ya, simpelnya tuh ini satu halaman baru. Nah, kita pengen dari sini pindah ke sini gitu. Gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama pakai navigation controller. Ini sebenarnya navigation controller ini udah termasuk segue juga ya. Nah, nanti segue itu ada dua macam. Yang pertama push. Kalau push harus pakai navigation. Yang satu lagi adalah present. Nah, kalau present ini nanti nggak perlu. Bedanya apa nanti kita lihat. Misal saya di sini pengen bikin halaman forgot gitu ya. Nah, bikin ini dulu, bikin drag ininya, drag si controllernya dulu ke sini. Kemudian kita bikin kelasnya, new file. Nah, karena ini kita halaman baru, which is UI view controller ya, kita bisa bikin kelas dari Cocoa Touch class, subclass of-nya UI view controller, kasih nama misalnya forgot view controller.
Yang lainnya biarkan saja. Next. Yep. Nah, itu muncul di sini ya, forgot. Nah, ini ada kelas, masih kosong ya, cuma ada view di load doang. Kemudian balik ke main storyboard. Nah, ini select ininya ya. Kalau misalnya udah select, kelihatan ke highlight biru. Select ini, terus set kelasnya. Forgot view controller. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya kita buka ini asisten editor, klik. Nah, otomatis muncul. Ada kasus nggak muncul, blank putih atau hitam gitu ya, tergantung time-nya. Kill dulu deh, mungkin ini belum ke compile atau gimana gitu. Kadang-kadang kayak gitu saya expect. Oke. Oke. Nah, Yuk. ah, Ini ada pertanyaan. ya. Untuk custom UI, selain rounded, itu ada apa lagi yang bisa di custom? Batasannya sampai mana? Nggak ada batasannya, tergantung kebutuhannya gimana sih. Jadi kalau misalnya contoh di Bobo Box saja ya, button kan apa ya, warna-warni gitu ya. Ada button yang tipenya kayak gini, button tipenya nggak ada backgroundnya, cuma ada underline-nya doang gitu kan. Nah, itu saya biasanya bikin satu kelas spesifik kali ini. Ini tuh primary button, ini tuh secondary button, ini tuh help button, kayak gitu. Nah, bikin kelasnya. Terus, saya contohin ya. Saya buka aplikasi ini. Saya tunjukin mana yang custom. Ini tadi ya, card view kayak gitu bikinnya, gitu kan. Kalau ini sama aja. Cuman ini nggak saya bikin spesifik, nggak saya bikin customnya, cuman view ini saya kasih border doang di code manual karena cuma di sini dipakainya, percuma saya bikin banyak-banyak gitu. Oke. Nah, ini namanya present. Nah, servernya lagi nggak benar. Oke. Udah, kita buka yang production aja. Kayaknya lebih oke, production. Oke. Ya, itu ada shell. Kalau misalnya mau minat boleh dipakai. Asik. Nah, ini nih, ini. Nah, ini keren nih. Nah, bolehlah ke Bobo Kabin Cikole. Ada di Cikole di Bandung ya, ada di Bali, ada di Toba. Silakan. Oke. Nah, ini apa ya? Kalau nggak salah tuh ini table view aja. Table view di sini dalamnya nggak image ya, ini segini tuh collection view. Ini pakai map gitu kan. Nah, ini custom ya, pakai custom file kayak tadi. Gitu. Select kabin. Nah, ini segini dan dalam-dalamnya ini tuh custom karena ini dipakai di banyak tempat gitu. Karena kan ini kabin doang, nanti yang hotel seperti apa, yang co-living seperti apa, desainnya sama gitu. Kalau misalnya saya bikin di sini doang, nanti copy paste, nggak gitu. Saya di sini nge-drag drop si view, ya saya set kelasnya langsung render kayak gini gitu. Nah, ini bahkan ada coretnya, bisa gitu, bisa render gitu. Ya ini di codingan ini gitu. Ini sold out gitu kan, ini codingan button kayak gini gitu. Custom semua. Itu di set satu-satu. Sebenarnya ini doang. Ini satu custom komponen, custom view segini nih. Ini sebenarnya button, saya custom button. Ya dalam button ada label-labelan gitu. Seperti itu doang. Doang ya. Ya yang kayak gitu harus dipikirin sih sebenarnya. Ada desain dari tim produk gitu, ada desain ya kita nggak bisa semena-mena langsung ngerjain, tapi dipikirin dulu ini bagusnya bikin view-nya seperti apa nanti gitu kan, transisinya mungkin, kemudian baiknya bikin custom atau nggak usah gitu lah, tergantung kebutuhan sih. Iya. Jadi ada batasnya nggak sih kata saya, tergantung kebutuhannya aja. Iya. Toh metodenya di Swift-nya juga banyak. Kalau tadi pertanyaannya ada lanjutannya, sepanjang pengalaman untuk custom itu dalam satu aplikasi seberapa banyak? Kayaknya sih hampir 90% ya. Banyak sih. Iya, Ya cuman 90%. kalau bisa sih pakai Bawaan. bawaannya gitu Iya. kan. Karena apa, lebih robust. Nanti kalau misalnya naik versi
nggak ada nge-break atau apa-apa gitu kan. Contohnya yang saya maksud make versi itu gini nih. Nih, ini nggak ada bordernya ya. Ketika kita turun tuh jadi ada bordernya. Nah, teman-teman developer lain ini tuh ada yang di custom, kasih background warna dan lain nge-break di iOS 15 itu tuh. Gitu. Ya. Baru lihat nge-break kayak gini. Biasanya custom bukan dari kita sih, tapi Ya, dari desainer, dari desainer biasanya dari kalau custom. desainer gitu. Jadi memang kreativitasnya desainer, terus kita jadi ketempuhan sebagai developer. Nah, ya itu. Ya Gitu. nggak ketempuhan juga sih, tantangan lah, tantangan ya. Hmm. Seperti itu. Oke, lanjut ke sini ya. Gimana, ada lagi pertanyaan? Cukup Mas, lanjut dulu. Cukup. Oke. Nah, kita mau mengakses forgot di sini dari sini ya. Halaman forgot password lah ya. Di sini kita bisa tambahin misalnya ini saya tarik ke bawah dulu. Ini yang biasa saya lakukan kalau misalnya nambah UI komponen. Mas, ini kurang tombol, tambahin dong. Nah, biasanya dari storyboard saya tarik aja sini, terus tambahin button. Saya ambil button biasa aja ya, tengah gitu kan. Kemudian saya inspect dulu sisi stylenya, saya kasih default biar support iOS 10 sampai 14. Kemudian saya kasih constraint nih. Kasih constraint misalnya jarak ke atasnya berapa? 20 gitu kan. 20. Oke. Nah, ini jangan khawatir. Ini kadang-kadang nggak bisa diklik. Kenapa? Karena ini kan view ya. Si button ini tuh di dalam view kan. Karena si view ini cuma rectangle-nya cuma segini, dia nggak bisa diklik gitu. Yang di luar rectangle nggak bisa. Jadi kita tarik aja ke bawah dulu. Oke, nah ini kita set constraint lagi, baru bisa di-select. Nah, ini saya select constraint, bisa di tengah ya, di tengah view. Jadi horizontally in container, kasih alignment, yang segini, gitu. Oke, ini nggak ganggu, buat lagi. Nah, tadi yang ujung si view ini yang asalnya attach ke sini, attach ke submit, kita hapus. Nah, yang ini sekarang ke bawah misalnya berapa? 16. Ini berapa ini? Oh, 20, berarti ini juga saya set 20 aja. Nah, kemudian ya udah saya set misalnya kasih 14 seperti itu. Nah, jadi ya. Oke. Nah, sekarang gini. Cara pindah dari sini ke sini ada beberapa cara. Pertama, cara gampangnya ya. Ini kita bisa select, pencet kontrol, tarik ke sini. Gitu. Nah, ini kita kasih yang pertama ya, present modali dulu. Oke, present modali. Nah, di sini biar kelihatan saya kasih label dot password percobaan. Ada ya. Nah, muncul gitu. Balik lagi gimana? Drag aja ke bawah. Ini secara default udah ada. Mulai iOS berapa ya? 14 kalau nggak salah. Ada kayak gini. Stylenya jadi kayak gini gitu. Nah, nanti coba run aja di iOS 13 atau 12 gitu ya. Ini pasti nggak kayak gini, beda gitu. Full screen biasanya. Nah, kalau nggak salah di sini juga bisa di setting. Sama aja. Nanti coba run kalau punya device yang old gitu ya. Coba aja run, nanti itunya beda stylenya. Dan itu
bisa jadi masalah. Karena apa? Karena tadi kan kayak gini kan bisa ditarik, udah balik lagi kan. Nah kalau misalnya di iOS 12 nggak bisa ditarik kayak gini. Gitu. Jadi kita harus bikin tombol untuk ngedismiss ini. Gitu. Nah ini namanya segue ya, namanya segue tipe yang present modali gitu, kayak gini. Gampang kan ya? Gampang. Cara lainnya gimana? Nah, sebenarnya cara ini praktis, tetapi untuk aplikasi yang udah kompleks nanti nggak kompleks juga. Kalau misalnya agak ada banyak halaman, misalnya forgot forgot password ini tuh diakses lewat halaman apa ya? Halaman login, dan satu lagi ada di dalam profile ada reset password ke halaman ini juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari dua halaman bisa menuju ke satu, ke sini kan, ke forward ini. Nah, kalau misalnya kita main tarik-tarik gini aja, kayak bayang gitu, ribet nanti. Ya, kalau misalnya cuman kayak gitu, nanti ada view controller lain, kemana, nanti jadi ribet gitu. Nah, biasanya best practice-nya kayak gimana sih gitu. Nah, ini dari saya sebenarnya banyak cara gitu kan. Kalau saya begini, nggak usah pakai segue, dihapus aja di sini. Nah, tapi di view controller ini kita kasih storyboard ID. Ini apa aja? String, tapi harus unik. Misalnya saya kasih nama forgot ya. Oke. Nah, kita ke sini, biar bisa diklik si forgot ini, kita tarik ya. Kita tarik ke sini. Forgot atau tab. Nah, di sini kita implementasi si cara manggil si view controller ini gimana, si forgot ini. Oke. Nah, yang pertama kita harus inisialisasi si view controller ini dulu. Gimana caranya? Nah, ini kan ada di dalam storyboard ya. Nah, yang pertama kita ambil storyboardnya dulu. UI storyboard. Nah, kita ambil storyboard by name. Storyboard name itu yang mana ya ini? Nama filenya apa? Main, gitu ya. Nah, bundle di set new aja. Nah, bundle di set new artinya kita ngambil storyboard main di dalam bundle yang sama dengan code ini gitu. Artinya kita ngambil file di dalam bundle yang sama gitu. Kalau misalnya nanti ada pakai library lain dan di dalamnya tuh ada storyboard juga, nah, dan pengen ngambil itu, nah di sini harus dispesifikasikan bundle itu yang mana gitu ya. Tinggal bilang aja bundle dengan identifier-nya apa gitu. Identifier itu apa? Nah, biasanya library itu punya identifier ini, bundle identifier masing-masing. Nah, ini identifier itu. Gitu. Oke, nah karena identifiernya bundle-nya sama, kita set nil aja. Nah, udah dapat storyboard-nya, baru kita bisa ambil view controller-nya. Jadi storyboard instantiate. Nah, instantiate ada beberapa. Instantiate. Nah, pilih yang ini with identifier. Yang lain-lainnya saya kurang tahu, nggak pernah dipakai juga untuk apa. Nah, tapi yang mesin yang tepat untuk inisialisasi si view controller dari storyboard adalah yang ini. Gitu. Nah, with identifier-nya apa? Nah, yang tadi yang kita kasih di sini. Forgot. Ya. Forgot. Nah, ini kan dapat view controller-nya, tapi nanti kita lihat view controller-nya tipenya UI view controller. Tapi kan ini namanya forgot ya, forgot view controller. Kita tinggal casting aja s tanda seru forgot view controller. Gitu. Kita pakai tanda seru karena ya kita yakin ini tuh saya yang bikin, saya ngoding bahwa ini tuh tipenya ini gitu kan. Kalau crash ya artinya saya salah setup gitu, jadi nggak masalah. Jadi crash tuh crash yang informatif ya sebenarnya.
nggak semuanya crash itu jelek. Kalau crash ketika development itu bagus, berarti ada masalah. Kalau crash ketika production, nah pusing. Nah, nanti udah kita inisialisasi view controllernya, kita tinggal panggil present. Present yang ini, present doang. Ntar view controllernya apa? Yang ini. Animate, true. Compressionnya set nil aja. Oke. Nah, oke, kita run. Nah, sama aja ya hasilnya. Oke, seperti itu. Cuman 3 baris. Ada pertanyaan nggak? Mas mau nanya, Ya, Boleh. takut ke skip sih. Kita kalau misalnya mau membuat button itu harus dari storyboard ya? nggak usah, nggak perlu. Apa bisa langsung by code? By code bisa. Oh, Contoh apa ya? Ini deh. Saya bikin button register ya. oke boleh. Oke, kita demo sedikit. Oke, kita di sini. Saya bikin variabel aja. Nggak usah sih, nggak usah bikin variabel. Ini saya bikin function di sini aja ya. Bukan code di sini aja. Kita bisa bikin button. Misalnya UI button. Membuka. Kayak gini doang. Gitu. Kita set title. Title-nya register. For ini state tuh sebenarnya button tuh ada state-state-nya. Kalau misalnya udah pernah megang web atau Android itu sama aja kan. Button itu ada state-nya normal, kemudian ada hover, ada selected, kayak gitu. Iya. Oke, secara umum ini mau di set title-nya pas state apa gitu. State-nya kalau di iOS itu state normal. Nah, kalau state lain yang nggak di set ya berarti dia sama dengan ini. State-nya sama semua, register itu di semua state gitu. Oke. Apa lagi ya? Masukin. Nah, ini kan bikin button doang. Nah, sekarang button itu perlu masuk ke dalam, jangan cut view, ke view aja ya. Ke view di dalam cut sini gitu. Oke. Oke. Nah, cara ngakses si view ini tuh gimana? Nah, sebenarnya di view control tuh dia ada atribut view. Ini self bisa di-omit ya. Kalau misalnya konteksnya ya udah konteksnya di sini kan, di view controller. Ini bisa di-omit si self ini. Nah, si view di add subview UI view, kita masukkan button. Ini UI view tapi ini UI button bisa nggak ya? Bisa, karena UI button tuh turunan dari UI view juga, jadi bisa. Oke, udah dimasukin. Nah, kalau dimasukin gini aja, ya biasanya masuknya ke 0.0 di sini. Sekarang bahkan nggak kelihatan ya. Biasanya karena set title color dot black. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, malah belum. Ya udah, mungkin karena frame-nya nggak benar. Nah, sebenarnya kita bisa tambahin kayak gini. Frame itu apa? Posisi dia, posisi si button, posisi dan ukuran. Tipenya apa sih frame tuh? Tipenya CG-Rect. Nah, kita tinggal assign aja CG-Rect. Buka. Nah, kita pilih yang ini aja. Tipenya nggak masalah ya, mau integer, mau double, mau CG float, yang mana yang penting XY dapat tinggi. Misalnya X-nya 20, Y-nya di 44 gitu kan. Width-nya
100, tingginya 60 gitu. Sekarang. Nah, ini ada register, button register. Nah, ini berarti dari sini ke 20 ya. Dari atas 44 gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya posisi kayak gini bingung ya. Kita ya kebayang aja mau di sini berapa gitu posisinya dan ukurannya. Ya bingung gitu. Nah, jadi best practice-nya kalau udah di iOS tuh kita gini. Setelah ditambahin ke dalam view si button ini, kita kasih constraint. Nah, constraint itu mungkin nanti googling ada beberapa cara nambahin constraint, bahkan ada library yang bisa nambahin constraint dengan mudah gitu kan. Tapi kalau misalnya code yang natifnya kayak gini, kita bilang ns layout constraint dot activate constraints. Nah, ini dalamnya array ns layout constraint. Nah, ini kita bikin array of si posisi button register itu mau kayak gimana sih sebenarnya gitu. Nah, saya kan mau nyimpan di sini nih buttonnya. Nah, artinya kita harus ngedefinisiin letak y-nya. Y-nya bakal di bawah si card view ini kan. Iya. Di sini. Nah, gini. Berarti kita bilang si button dot top anchor button bagian atasnya gitu kan. Dot constraint kemana gitu. Equal to. Nah, ini equal to tuh ada dua ya, equal to doang, ada equal to constant. Kalau equal to tuh misalnya nempel ke card view yang di atas, konstannya berarti 0 gitu. Kalau ada konstannya kita bisa set nilainya sendiri gitu. Nah, equal to, nah ini si card view ini. Nah, ini kan belum ada outletnya ya. Nah, kita bisa tarik ke sini card view. Nah, kita bisa bilang di sini equal to card view dot, nah si button atasnya kan top anchor si button nempel ke bagian bawah si card view. Kita bilang card view dot bottom anchor. Misal konstan berapa? 20 gitu kan. Jaraknya 20. Nah, ini posisi si buttonnya ya. Posisi X-nya gimana? Ya button dot center. Kita bisa ada center atau misalnya center X ya. Leading anchor itu yang pertama gitu ya, sisi kiri leading anchor itu. Kalau sisi kanan apa? Trail anchor sisi kanan. Terus kita bisa juga ngeset center X, center Y. Kalau misalnya mau nentuin X kan berarti center X ya. Mau ke constraint tuh. Nah, ini mau misalnya mau di tengah gitu kan. Equalnya misalnya mau di tengah-tengah sama sejajar dengan card view. Kita bilang aja card view dot sama sini center X konstannya 0. Nah, ini kita menambahkan dua constraint. Yang pertama Y-nya si button dan X-nya si button gitu. Untuk lebar tinggi gimana? Kalau button tuh dia menyesuaikan dengan kontennya sih, jadi nggak masalah. Nggak usah di set juga nggak apa-apa. Putaran. Ini kalau nggak jalan ada satu baris lagi yang kurang. Oke. Ngaco ya. Di sini saya kasih button dot translate authorizing mask to constraint false. Coba kita run. Oke, nah, ada ya register. Berarti untuk best practice-nya itu dari storyboard ya Mas? Apa gimana? Iya, storyboard aja sih. Tapi kalau misalnya emang dari awal kita
bikin UI-nya ngoding gitu ya, ya udah lanjutin aja ngoding. Karena kalau misalnya sebagian-sebagian bingung sih nanti gitu. Hmm. Soalnya kayak tadi kan, misalnya kan awalnya kan login tuh nggak ada forgot password. Ya. Terus, Nah, terus kan padding ke bawahnya kan misalnya 20 tadi. Pas kita ada nah, penambahan kan kita harus hapus constraint-nya terus tambahin di forgot password-nya. betul seperti itu. Jadi kan Oke, misalnya ada tambahan lagi bakal hapus constraint lagi ya. iya Kalau betul, dari storyboard. betul. Kalau misalnya mau di bawah sini aja kan, mau di bawah sini, ya kita harus hapus forgot yang ada di constraint yang ada di bawah forgot dan ya dimodifikasi lah gitu. Apa Panjang kan ceritanya. kalau kita udah buat storyboard-nya terus constraint-nya itu by code itu ada juga ya, Mas? Bisa Oh, ada juga kayak gitu. Oke, nah ini tadi saya ngebahas type-nya doang, jadi sistem jadi agak ada apa ya, ketika diklik di hover ada ininya ya, ada efeknya. Oke, satu lagi sih, ini biar clickable kayak gimana gitu kan. iya. Nah, isi buttonnya tambahin di sini aja lah, button dot set target, nah, add target yang ini ya, add target action. Pertama targetnya tuh Kalau siapa? buat family 100, kemarin kan ada saran ya dari Kak itu. Ya. Halo? Halo. Saya lanjutin ya, ini kalau PPT misalnya icon udah, tinggal bikin PPT-nya doang, sama nyari icon yang tepat. kayaknya lagi telepon. Oke, ini ya, register cara nambahin actionnya tanpa di drag kayak gimana, karena tadi kita set by code gitu kan. Nah, fungsinya adalah add target, terus targetnya siapa, maksudnya targetnya siapa adalah sebenarnya kan nanti ketika action itu manggil function, nah functionnya itu tuh ada di mana gitu. Nah, kita set ada di self gitu ya, di view control ini. Nah, terus selector tuh function sih. Nah, kita bisa bikin functionnya di sini, function misalnya register button tab, samain ya ininya Iya. ya, parameter sender. Nah, di sini kita bilang selector, nah tinggal bilang aja function, nama functionnya register. Nah ini mantap. For, nah event, dia control event itu ada banyak. Nah, biasanya yang kita pakai adalah touch up inside. Ini. Kalau kita lihat ada touch up inside, touch up outside, ada down repeat, drag exit. Itu tuh behavior si usernya sih sebenarnya. Ketika berinteraksi dengan button itu seperti apa. Kalau misalnya button touch up inside, orang kan mencet tombol, Iya. dipencet kan, pasti dilepas. Nah, lepasnya tuh di mana? Kalau misalnya lepasnya di posisi di dalam rectangle-nya si button, lepas gitu ya, itu namanya touch up inside. Kalau misalnya ketika kita klik, klik gitu ya, terus keluar, kita lepas, nah itu namanya touch up outside gitu. Tapi yang lain-lain ada, tinggal diulik aja nanti. Nah, tapi untuk normalnya ya ini control event-nya. Oke. Nah, kemudian di sini ada error, tinggal diklik aja. Dia minta bahwa function si ini tuh si register button tab tuh ditambahin ini tag ini. Udah nurut aja ya. Iya. Nah, jadi ada objective function. Nah, di sini kita ngapain kayak gitu ya. Misalnya ini. Seperti itu. Oke, udah ya di konsol. Di konsol keluar register. Klik. Oke, gitu sih. Cukup, kasih Mas. Oke. Oke, lanjut ke segue tadi. Udah muncul ya sekarang.
Nah, kayak gini. Nah, selain di drag kayak gini, gimana sih cara balik laginya gitu kan? Oke, nah saya bisa kasih button di sini. Button close misalnya. Kemudian saya tarik ke sini. Biar jadi function. Terus oke, nah cara balik laginya gimana? Kita panggil dismiss animated true motionnya. Nah, sebenarnya untuk yang tadi di sini present kan, present. Nah, itu tuh pasangannya dengan dismiss. Present tuh untuk munculkan, menghilangkannya apa? Dismiss. Gitu. Yes. Oke, sebagai tambahan, yang button close ini sebetulnya nanti bisa diisi image juga ya, icon close. Ya, icon Jadi bukan apapun hanya lah. teks. Close gitu. Oke. Gampang lah ya, masih gampang. Cuma satu baris doang. Gitu. Nah, itu cara pindah dari satu controller ke controller lain. Ini cara yang pertama yaitu present. Oke. Nah, cara yang kedua tuh kalau kita lihat Apple Box tadi, nah ketika kita cek gini, nah ini digeser dari kiri ke kanan ya. Ya, dari kanan ke kiri. Back kayak gini. Beda ya behaviornya. Jadi kalau misalnya ini namanya push. Jadi ini tuh kalau misalnya secara flow bahwa biasanya saya pakai push untuk melanjutkan suatu proses ke next step gitu. Next step. Gitu. Setelah kalau dalam kasus ini adalah setelah kita mengisi form, mau ngapain? Cek availability-nya. Nah, di sini ada hotel detailnya, kemudian mau select kabin. Next step-nya select kabin. Nah, pindah select kabin. Gitu. Oke. Nah, untuk present yang tadi yang dari bawah, biasanya saya pakai untuk apa? Nah, misalnya dalam satu proses gitu kan, kita perlu nge-setup apa gitu kan. Misalnya contohnya di sini, saya mau nge-setup lokasi nih. Ya, saya pilih ini gitu. Pilih munculin si halaman list lokasi, kemudian dipilih dismiss gitu. Oke. Kemudian select date. Nah, sama date-nya juga karena prosesnya belum lanjut kan, masih ngisi form, ya udah dia nggak push tapi present gitu. Jadi durasi one night. Nah, kalau yang ini custom. Saya pakai library orang biar bisa setengah ini. Gitu. Nah, udah beres kan proses di sini. Nah, next proses, nah gitu maksudnya. Bisa nggak kalau misalnya pilih lokasi di push ya bisa aja, terserah desainnya, terserah desainer gitu. Terserah yang bikin UX-nya gitu. Oke, nah bayang ya gimana cara bikin kayak gini, slide kayak gitu. Nah, yang kita perluin adalah navigation controller kalau kayak gitu. Kalau present tadi doang kan nggak perlu ya, nggak perlu navigation, kita tinggal view controller pasang gini doang, kasih button present, udah beres gitu kan, ada dismiss-nya. Nah, untuk nge-push gitu kita perlu yang namanya navigation controller. Nah, navigation controller sebenarnya di sini ada navigation controller. Kita cari navigation controller, kita bisa ambil kayak gini gitu kan. Nah, gitu. Nah, tapi kita nggak akan pakai ini karena kita udah punya existing si ininya, si view-nya. Nah, syarat menggunakan navigation controller gini, kalau misalnya mau nge-push dari sini ke sini misalnya, nah si login ini pun harus punya navigation controller gitu. Nah, caranya gimana? Ya udah kita embed aja di dalam navigation controller. Caranya kita select ini, seleksi view controller, kemudian di editor, embed in
navigation controller. Klik. Nah, nanti kayak gini. Nah, kalau kayak gini, jadi kira-kira seperti ini. Si login view controller ini bakal di manage oleh navigation controller yang ini gitu. Seperti itu. Oke, kita modifikasi yang forgot tadi ya, biar bisa hapus kayak gimana. Nah, sebenarnya kalau misalnya udah kayak gini, ini kita bisa tarik kayak gini doang. Bisa by storyboard kayak gini. Pilihnya yang show. Nah, jadi secara otomatis ada ini ya, ada tombol back-nya. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya navigation item. Dia secara otomatis kalau misalnya kita tambahin segue kayak tadi, ada ininya, ada back-nya. Oke, tadi kan saya bikin code ya di forgot ini. Ini saya komen dulu. Karena apa? Karena ini ya, saya memakai segue ini dulu yang di storyboard. Oke, ini login, forgot. Nah, otomatis ada back, ini bisa diklik. Nah, buttonnya kalau tadi kan kita di swipe ke bawah ya, dismiss. Nah, ini backnya tinggal ada button, udah ada button. Gitu. Oke, bayang ya, gampang ya. Nah, karena ini tidak efisien, kalau misalnya didefinisikan di storyboard, nah kita delete aja. Oke, nah sekarang kita coba coding untuk yang push-nya seperti apa. Baris yang ini sama, kita bikin storyboard, kemudian bikin view controllernya. Nah, bedanya yang di sini, ini kan present. Nah, kalau push, code-nya seperti ini. Karena si view controller ini ada di manage sama si navigation controller ini, kita harus akses navigation controllernya dulu. Karena gini, kita bilang navigation controller. Nah, ini ada ya. Ini navigation controller tuh UI navigation controller sifatnya opsional. Karena bisa aja satu view controller nggak punya navigation gitu. Kayak tadi ini kan sebelumnya nggak punya ya. Nggak punya kan sebelumnya. Ya. Sekarang tadi saya tambahkan jadi ada navigation controllernya. Nah, tinggal bilang dot push view controller yang ini. View controller yang ini. Animate through. Sudah sebaris ini doang. Tinggal di run. Nah, sama aja ya hasilnya ya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan nggak? Kalau saya cek belum ada. Belum. Oke, bisa lanjut ya. Nah, ini saya rapihin dulu. Delete. Plus buttonnya mungkin saya delete dulu. Nah, ini hapus saja. Oke, jangan dihapus, komen aja. Nah, tadi kan ada ininya ya, ada apa ya namanya navigation ya harusnya. Nah, ini kan blank kosong doang. Kita mau nambahin ngedit navigation di sini gimana sih caranya? Nah, ini bisa kita apa ya? Bisa kita tampilin secara disimulasikan top navigation top bar-nya seperti apa. Infrared itu artinya ya udah bawahnya apa? Bawahnya nggak ada, nggak nampil. Tapi kita bisa set kayak gini. Pilih salah satu lah yang mana. Karena ini tuh cuman apa ya? Cuman simulasi doang gitu. Perusahaan misalnya kan. Nanti kan ada navigation item nih di sini. Nah, ini kita bisa double klik, kita bisa kasih teks misalnya. Password. Nah, tadi kan udah ada bawaannya ya, tombolnya back. Kalau misalnya mau custom gimana? Nah, kita
kasih button aja, kasih button sendiri di sini. Kita tinggal cari button. Nah, button di sini tuh apa sih? Nah, button di sini tuh khusus, dia namanya bar button item. Ini ya, tinggal kita taruh di sini. Klik. Nah, misalnya pengen pakai image, BIOS tuh ada bawaan image-nya. Image bawaan sistem ya. Ada back nggak? Back misalnya. Left. Inilah ya. Nah, boleh kayak gini. Ini back gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bikin custom kayak gini, berarti kita harus nge-drag sendiri gitu. Ini klik, drag ke sini misalnya. Function back button back. Nah, tadi kan si present tuh pasangannya dismiss. Nah, kalau push ini pasangannya apa? Nah, sama kayak tadi, kita harus ngakses navigation controllernya dulu, tinggal bilang pop view controller animate true. Kan? Seperti itu. Oke. Ya. Ada Pertanyaan? yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas? Anyway, itu nama back button tapped itu standar kebiasaan kita aja ya. Jadi sebetulnya namanya boleh diganti apapun. Cuman kalau bisa yang valuable, back button tap itu berarti kan ya ngetap tombol back gitu. Kalau secara ininya apa? Secara Iya. pseudocode-nya. Iya. Back button tab gitu kan, atau ya kalau biasanya pakai apa action apa gitu di Android apa biasanya namanya, ya boleh aja, nggak masalah gitu. Ini kebiasaan masing-masing aja. Oke, ada pertanyaan, navigation controller ini dibuat stack gitu ya Mas? Stack, bentar. Oke. Oh, di dalam navigation bisa nambahin bar button item kayak gitu. Maksudnya gitu kali ya pertanyaannya. Stack. Sebenarnya bar button item tuh masuknya ke view controller yang ini sih, yang apa ya namanya, yang bakal dipanggil ke, biar saya gambarin aja deh ya. Navigation control jadi dibuat stack. Stacknya gimana maksudnya? Bentar. Kita tunggu Mas dulu deh. Bisa daftar aja. Nah, inilah ya. Nah, inilah. Oke. Nah, sebenarnya gini. Let's say ini tuh navigation controller. Nah, tadi waktu saya bikin di storyboard kan ada navigation controller, terus ada apa ya? Ada view controller yang lainnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, navigation controller. Nah, sebenarnya navigation controllernya itu punya view sebenarnya. Nggak jauh beda sama view controller biasa, cuman ya dia memanage si view controller lain. Di dalamnya ada view, ada view. Gitu. Tetap biasa aja deh, biar gampang. Ini ya, itu navigation controller. Nah, seperti saya ini navigation controller. Oke. Sebenarnya di navigation controller tuh dia punya yang namanya bar button, navigation bar di sini. Tentu view dulu ya, view dulu, kemudian di dalam view ada navigation bar gitu di sini. Oke.
Nah, kemudian di dalamnya di sini tuh ada berisi view lagi, view. Ya, bikin aja lah ya. Nah, di sini saya agak offsetin biar kelihatan, tapi secara teknikal si implementasi di iOS-nya tuh seluruh ini tuh view gitu, sub view-nya. Terus segini lah ya. Kotak. Seperti ini. Oke. Nah, ini navigation controller. Oke. Yang ini. Nah, kemudian kan ada view controller kan ya. Nah, saya bikin yang lain. Ini view controller. Nah, tadi tuh ini tuh login view controller ya. Di sini ada formnya bla 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 gitu. Ada terus di sini email, password, something lah ya kayak gini. Ada formnya. Nah, yang terjadi ketika saya set seperti ini, navigation controller ini bisa dihapus ya. Ini bisa ditarik lagi dari sini ke sini. Oh, ini dari sini ke sini. Ini controller. Nah, sama aja sih kayak yang tadi. Nah, ketika saya tarik kayak gitu, nah sebenarnya nanti ketika runtime, si view yang ada di login view controller, nah ini si login view controller ada view kan ya, ini view. Nah, si view ini bakalan masuk ke sini sebenarnya, ke dalam sini. Oh, itu maksudnya stuck. Nah, iya ya. Baru ngeh gua. Nah, sebenarnya bakal masuk ke sini nanti. Bakal dimasukin ke dalam sini. Gitu. Nah, jadi view-nya doang, ya view-nya ke sini gitu. Jadi maksudnya si navigation manage view controller lainnya itu seperti ini gitu. Terus ada view controller lain. Yang tadi itu apa? Forgot ya. Ini forgot. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, si nav-nya itu sebenarnya cuma satu, navigation yang punya si view controller gitu. Nah, tapi di bawahnya tuh, nah ini si konten di bawahnya bisa beda-beda ketika kita klik forgot tadi kan. Nah, di sini ada forgot kita. Nah, ketika kita pencet tombol forgot tadi, pindah kan ya, geser. Nah, technically sebenarnya yang ada di dalam view itu tuh pindah, yang asalnya si login bakal menggeser, jadi isinya bakal jadi si forgot ini gitu. Nah, si login tuh gimana kondisinya? Ya sebenarnya udah nggak ada di dalam view lagi gitu. Tapi tetap aja si login itu masih di manage sama si view controller, cuma sedang nggak ditampilin aja gitu. Oke, nanti ada halaman lain, diklik ya sama gantian lagi kontennya, nanti jadi yang lain ke sini gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang stuck, sebenarnya saya nggak tahu juga dalamnya itu seperti apa teknikalnya. Karena kan ini darinya si iOS SDK ya, si UI Kit. Nah, yang saya tahu bahwa ya nanti yang nampil tuh ganti-gantian. Nah, kita bisa tahu nggak yang di dalam view controller tuh ada view controller apa aja gitu kan. Nah, nanti di dalam si navigation controller, kalau kita lihat di code-nya, nah misalnya dimanapun lah ya, di sini, navigation controller punya yang namanya view controllers. Nah, view controllers ini tipenya nggak kelihatan. Tipenya array of view controller. Artinya isinya adalah objek-objek atau view controllers apa aja yang di manage sama si view controller ini gitu. Dan yang tadi kalau misalnya kita nge-push ini gitu kan, terus klik forgot, yang ini pindah ke sini gitu kan, terus jadi ini gitu kan.
Nah, sebenarnya di dalam array C navigation, di dalam array C yang tadi, nah view controller 2 itu tuh ada gitu. Nah, tapi gini, kondisinya kayak gini sih. Nah, pada saat posisi kayak gini, itu tuh sebenarnya cuma ada di dalam array ya, cuma ada si login doang di dalam si array itu, cuma ada login aja. Nah, ketika kita push gitu kan, kita pencet push, muncul sini. Nah, isinya jadi dua, login dan forgot gitu. Login dan forgot ya. Oke, kebayang ya. Nah, terus kita somehow pencet back, si forgot keluar lagi kayak gini gitu kan. Terus muncul lagi si login. Nah, di dalam array-nya si forgot tuh hilang gitu. Di pop, dikeluarin. Jadi kayak gini, gitu. Jadi login lagi. Seperti itu sih. Dibilang stack secara view saya nggak tahu gimana. Cuma secara data, secara view controller, ini nge-stack gitu. Login, nanti ada forgot, mungkin ada verifikasi email, dan lain-lain. Nge-stack gitu. Oke, seperti itu. Apakah apakah menjawab nggak? Harusnya bisa ya, Mas. Siapa tadi? Mas Alif ya. Semoga bisa menjawab ya stack. Begitu karena ngomongin stack, gue kebayangnya stack view itu, Bray. Oh enggak, itu view aja Itu sih. beda lagi. View. Nanti Makanya lah kita. asosiasinya ke sana. Oke, seperti itu sih. Itu push. Oke, permasalahan lainnya, bukan permasalahan lain, kita optimize ya code-nya. Yang baik seperti apa? Menurut saya. Ada standar lain silakan gitu kan. Mungkin ada yang pakai koordinator, beda lagi nanti ngodingnya mungkin. Struktur ya. Nah, biasanya gini. Si code untuk menampilkan si forgot. Nah, ini ya code sepenuhnya ini. Ini saya pindahin ke, misalnya saya bikin function nanti show forgot view. Sama aja ya, ini dipanggil gitu. Oke, misal gini, misal saya punya halaman lain, controller. Let's say ini saya kasih nama file home ya. Oke, balik ke storyboard. Ini saya kasih nama kelasnya home, atribut ID-nya home. Jangan lupa di set ya. Oke, biar kelihatan, saya kasih label. Seperti ini. Oke. Nah, di home, misalnya ada button lagi, di sini ada button forgot gitu ya. Dia untuk apa ya, nampilin forgot tadi. Oke. Nah, cara manggilnya gimana? Ya sama aja kayak yang tadi. Kayak yang di login. Kayak gini. Gitu. Oke. Kelihatan ya? Oke, paham ya? Artinya, code-nya kan redundant tuh ya. Ada dua. Sebenarnya fungsinya sama, cuman ditulisnya di dua tempat.
2 kali nulisnya. Ya secara codingan ini tuh kurang bagus karena code redundan sebaiknya bisa disimplifikasi. Seperti itu. Nah, cara nge-simplifinya gimana? Salah satu cara gini, kita tarik si forgot ini, jangan disimpan di dalam home atau di dalam si login, jangan di sini. Nah, di sini si function ini kita hapus. Oke. Harusnya error. Ini nggak ada kan. Nah, biasanya best practice saya si forgot ini tuh diimplementasi ditulisnya di sini. Kebiasaan saya sih. Ditulisnya di forgot view controller. Tapi, nah saya nggak bikin misalnya static function atau class function show bla 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 gitu kan, nggak kayak gitu. Karena apa? Yang pertama kalau misalnya bikin static show forgot kan code-nya tuh seperti ini nih, saya pastiin aja. Kalau class kan ada navigation controller, which is si navigation controller biasanya kita akses lewat self satu UI view controller kan, artinya kan si UI view controller harus dipasing ke sini. View controller view controller gitu. Di sini view controller navigation controller. Nah ini baru jalan. Tapi kan kalau static gini ya nggak perlu lah kayak gini gitu. Bikin static kayak gini ya kasusnya nggak, kurang tepat kalau menurut saya. Yang tepat kayak gimana? Nah, gini. Kemarin kita udah belajar extension. Kita bikin aja extension dari UI view controller. Di mana, nah, dia punya function UI view controller show forgot view controller gitu. Nah, kita cek di sini. Nah, udah nggak error kan? Kok bisa kayak gitu? Karena kita menambahkan fungsionalitas di UI view controller function untuk nge-show forgot. Artinya, mungkin ada 10 view controller, 10 halaman yang manggil ke sini juga nggak masalah, karena ada functionnya. Jadi dimanapun, di view controller manapun, kita bisa mengarah ke halaman forgot gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Ini tips doang ya, tips saja. Mungkin ada masing-masing ada preferensi lain berhubungan dengan desain pattern yang diimplement ya bebas ya, terserah gitu. Tapi biasanya untuk desain pattern yang biasa yang MVC ya kayak gini aja sih gitu. Nah, nyimpen extension ini boleh di file lain nggak? Boleh, silahkan gitu. Misalnya ada file khusus untuk extension view controller, ya pindahin aja ke sana nggak masalah. Dan tetap masih bisa diakses di mana-mana. Nah, biasanya saya simpan di sini karena apa? Karena ya berhubungan dengan view controller. Jadi kalau misalnya saya nyari-nyari pengen manggil ini nih di mana ya, biasanya saya nyari ke filenya, oh ada functionnya di sini. Ketimbang misalnya semua function extension view controller disatuin di satu file, ya itu kan bakal banyak banget gitu. Dan nggak apa ya, jadi heterogen gitu code-nya. Itu code untuk function macam-macam ada di situ. Nah, tapi kalau misalnya di sini kan spesifik bahwa function ini untuk atau berhubungan dengan view controller ini gitu. Oke, kebayang lah ya. Ada pertanyaan nggak? Sepertinya masih belum, Mas. Masih belum. Oke, next step. Next step. Sekarang jam 9. Masih ada setengah jam lah ya. Ya. Nah, let's say ketika forgot, ketika kita pindah mau passing value gitu ya. Passing value. Misalnya value email gitu kan. Nah, di sini saya bikin text field dulu.
Bisa ya, 20, 20, 20. Password, email. Ini. Kita tarik si ininya ya, outletnya. Field. Udah ya. Nah, sekarang sebagai contoh saya mau nulis email di sini ketika forgot. Nah, dia otomatis bakal ada di sini juga gitu. Gimana caranya? Artinya kan dari halaman ini dipasing ke sini kan ya. Nah, pertama ini kan udah ada nih penampungnya gitu kan. Nah, tapi nggak bisa kayak gini nih karena komponen UI. Kita bikin var email aja, tipenya string. Di sini ya, di forgot view controller ya. Ini tipenya opsional aja. Gitu. Nah, terus kita tambahkan di sini ketika show value yang mau dipasing apa, misalnya email, tipenya string, opsional. Nah, karena kita sudah menambahkan properti email di forgot view controller. Nah, ini kan udah ini ya, view controller ini udah tipenya udah forgot karena kita casting di sini as forgot view controller. Kita tinggal bikin aja, tinggal bilang view controller dot email, masukkan email seperti ini. Nah, artinya ketika diinisialisasi dan di set email, kemudian ditampilkan, nah ditampilkan nih ya. Nah, ketika ditampilkan kita bisa setup di sini, gitu. Di view di load email text field dot text kita set dengan email yang atas ini. Karena email yang ini kita inisialisasi di sini, ya kan? Kita passing ke sini, gitu. Oke, nah berarti di halaman sini harus kita sesuaikan nih. Ketika manggil forgot view controller, ini ada ya error, katanya missing parameter kan. Tinggal fix saja. Email dari mana ya? Email textfield.text. Yang di home kita fix begini aja. Ya, karena nggak ada yang bisa dipasing. Seperti itu. Sekitaran email. Saya forward sekarang. Nggak muncul apa-apa ya. Nah, saya nge forward. Nah, pindah ya nilainya. Oke, seperti itu sih. Passing parameter seperti itu doang. Kalau di Android mungkin pakai intent dan lain-lain karena arsitekturnya beda antara iOS dan Android. Kalau di iOS tuh satu aplikasi itu keseluruhan file di controller tuh satu aplikasi gitu. Kalau di Android kan masing-masing ya, satu activity itu bisa jadi satu aplikasi, jadi agak apa ya, agak kompleks gitu. Dan tapi lebihannya ya kalau misalnya crash di activity ini, activity lain nggak crash gitu. Nah, cuman kalau misalnya iOS crash di view controller, keseluruhan app bakal mati gitu. Itu aja sih. Oke, seperti itu. Passingnya bisa tipe apa aja, bebas. Kebutuhannya apa, bahkan objek pun bisa gitu. Misalnya kita punya objek user pengen di passing ya boleh gitu. Tinggal ubah aja tipenya. Nanti di sini disesuaikan gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan teman-teman, sambil break juga. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas, dari Mas Chandra. Kalau di salah satu function itu manggil show forgot password, terus dia nggak isi parameter, nah itu nanti bakalan error nggak? Tergantung parameternya apa. Handle-nya. Kayak tadi di home kan, dia nggak ngasih apa-apa gitu, nil. Ya nggak masalah gitu.
selama di handle aja. Maksudnya kalau dia nggak nulis emailnya itu, kalau kosong langsung. Oh, nggak boleh. Oh, Harus tetap harus ditulis. walaupun dia opsional ya. Ya. Nah, gini sih. Serunya Swift tuh kita bisa main-main kayak gini. Show forgot view controller ya, email. Kita bisa kasih default value email seperti ini. Nah, jadinya di home ini nggak usah dipasing, nggak usah ditulis. Nah, error nggak error kan, sukses gitu. Apa ya namanya ya ini? Nah, kalau di sini kan kita passing kan email gitu. Saya tulis ulang deh di sini. Show forgot. Nah, ini ada 2 nih. Oh, ada 1 deh. Tapi karena kita tahu dia ada default value-nya, kita bisa hapus, kita bisa omit, nggak usah. Nah, ketika nggak ditulis ini, ya udah dia pakai default value yang itu, yang di sini. Gitu. Oke. Oh ya, makasih Mas. Ada 1 lagi. Ini pakai underscore. Nah, nanti di sini ini nggak usah ditulis emailnya. Bukan nggak usah ditulis, jangan ditulis. Jadi show forgot view controller email langsung teksnya apa. Nah, ini sebenarnya email. Gitu. Nanti kalau misalnya kita panggil ada 2 macam, yang kosong doang, yang nggak dipasing, dengan yang dipasing. Oke. Nah, seperti itu. Bedanya apa? Sama aja, cuman nanti penulisan ketika manggil dan bikin function aja yang beda. Gitu. Tipe yang mana ya terserah masing-masing, nggak ada kurang lebihnya sih sebenarnya. Gitu. Ya, tapi setidaknya nanti kita jadi kalau misalnya baca codingan orang ada stylenya yang kayak gitu, Ya, kita tahu itu tuh maksudnya apa gitu. betul. Nggak ini. Jadi, Ada yang sukanya disingkat-singkat. iya, seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Sejauh ini belum ada lagi, Mas Bayu Oke. yang nanya. Lanjutkan dulu. Kalau gitu kita ke life cycle ya. Nah, ini kan view controller, tadi ada kita push, ada present, yang mana aja terserah. Kalau present ya sama aja sih. Ini nggak ada masalah. Ini sama aja semua. Yang beda tuh ketika manggil ini aja. Dan ketika backnya yang satu dismiss, yang satu push pop gitu. Nah, berkaitan dengan si life cycle view controller. Nah, kita tahu yang pertama itu adalah view di load. Ini entry point si view controller. Ini saya kasih mark. Ini tuh apa sih sebenarnya? Ini cuman apa ya? Marking aja untuk di source code biar kita gampang nyarinya gitu, gampang nyari. Nah, ini ada life cycle gitu kan. Life cycle. Kemudian misalnya di sini saya kasih marking lagi. Actions gitu. Nah, biar nyarinya gampang. Oh, function life cycle itu ada di sini, function action itu ada di sini. Nah, mungkin kita mau nambahin di sini gitu kan. Extensions gitu. Nanti ada extension, ada action, ada life cycle gitu. Ini bisa diklik ya. Seperti itu. Ini code apa ya namanya? Enter juga. Ya biar rapi-rapi aja sih. Oke. Nah, yang pertama tuh untuk life cycle si view controller yang pertama adalah view did load. Kemudian dipanggil setelah itu ada yang namanya view will appear. View akan muncul. Nah, selanjutnya ada apa? Ada view it appear. Oke, kalau kita lihat di sini ya, view will appear, view did appear.
Ini udah kelihatan ya functionnya. Sangat informatif banget. Ini dipanggil ketika akan tampil. Ini dipanggil ketika sudah tampil gitu. Ini saya print satu, dua pil, nggak satu bang, dua. Ini tiga. Ini jadi load satu ya. Oke. Sekarang. Nah, kita lihat di konsol. Nah, ini kepanggil satu-satu nih secara berurutannya. View did dulu, kemudian view will appear dan view did appear. Oke. Ya udah, ini dia hidup dan sedang tampil. Oke. Nah, bedanya apa sih? Ini tuh untuk apa aja sih sebenarnya gitu kan? Nah, kalau view did load itu tuh si view itu baru diinisialisasi gitu kan, dan mungkin objek-objeknya udah diinisialisasi. Misalnya ada text field ini kan, ini udah bisa diakses. Nah, ini kalau misalnya tadi kan kita passing parameter ya, kalau misalnya kita bikin kayak gini, ini biasanya si email ini kadang-kadang udah kebikin, kadang-kadang belum gitu. Kita nggak tahu karena ya belum di load sih sebenarnya view-nya gitu. View di load ketika akan ditampilkan gitu. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita langsung akses email text field ini bakal fail. Makanya tadi saya tampung dulu di variabel string biasa. Nah, ketika view di load baru kita set email itu. Nah, cuman ketika di view di load posisi-posisi ini tuh si misal email gitu kan, ukurannya berapa, posisinya di mana. Nah, di view di load itu tuh belum terdefinisi dengan baik biasanya gitu. Jadi kalau misalnya mau nge-set posisi-posisi dan lainnya, sebaiknya jangan di sini, tapi di sini aja. Setelah di load dan akan ditampilkan. Biasanya constraint dan lain-lain di sini itu sudah apa ya? Sudah terbentuk dengan baik gitu. Nah, di sini bisa diedit-edit. Nah, kalau yang ini ya tergantung kebutuhan, misalnya setelah apa ya? Setelah muncul mau manggil eh, buat remote data misalnya kan, pengen manggil data dari API mana, bisa di sini gitu. Seperti itu. Oke, ini setelah nampil. Oke. Nah, kemudian ada yang lainnya, ada dua lagi. Di sini ada view will disappear, akan menghilang. Dan view it disappear. Oke. Ini saya kasih 4, view disappear. Saya kasih 5, view disappear. Oke. Sekarang lagi. Nah, kemudian kedua kode ini sebenarnya dipanggilnya kapan sih? Nah, forgot ya, muncul nih. Ini kan. Nah, ketika kita back, 45-nya kepanggil. Ketika akan menghilang dan ketika sudah menghilang. Gitu. Dipanggil lagi. Nah, 1, 2, 3 ya. Back, 45. Life cycle-nya ya segini, 5 gitu. Mungkin ada satu lagi. Mungkin. Init. Ini kalau ketika objek si view controller ini benar-benar menghilang gitu. Harusnya ini ngilang sih. Di sini harusnya panggil ketika setelah di disappear panggil. 1, 2, 3 kan. 4, 5, 6. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan. Hmm. Untuk ngeset constraint itu sebaiknya di mana ya? Di will appear kah atau di view did load kah atau di mana? Sebenarnya kalau constraint tuh view did load tuh nggak masalah. Karena apa ya? Kita nge-set objek yang value-nya udah terdefinisi sih. Jadi nggak masalah kalau misalnya di view, misalnya kasusnya gini, saya pengen pengen tahu posisi si email tuh di mana di sini gitu ya. Let email let frame email frame. Saya pengen ngambil posisi si text field ini yang kita bikin di storyboard si email di view did load. Biasanya apa ya? Nilainya masih ngaco sih di sini tuh gitu. Karena apa ya? Misal ini kan saya bikin di iPhone 12, kita run di iPhone 13. Nah, ini ketika diambil frame-nya di sini, biasanya nilainya itu sesuai dengan yang kita desain di iPhone 11 gitu. Jadi bakalan lebih panjang. Tapi ketika aktual di iPhone 13-nya, nah sebaiknya kita ambil di sini yang ini. Di view will appear. Nah, ini yang benar di sini. Oke. Nah, tadi kasusnya kalau misalnya setup constraint di mana di sini juga nggak masalah sebenarnya. Malah bagus di sini. Karena kita setup di sini ketika mau ke sini kan sebenarnya view-nya tuh diatur gitu. Mau diatur ketika nanti di sini ya udah benar gitu. Oke, begitu sih. Gitu gimana? Menjawab? Oke. Sepertinya menjawab ya. Kalau udah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk contoh data ataupun case-nya, use case-nya, kalau kita pakai will appear daripada did appear, itu apa ya, case-nya lah yang di real world gitu. Apa ya? Hmm, Will tuh gini, sebelum nampil apa ya? Sebelum view-nya nampil, contohnya gini, pengen nampilin detail halaman detail. Yang tadi deh Bobo Box ya. Ya boleh dari Nah ini, saja Mas. nah ini kalau misalnya saya panggil di will appear, ini udah ada nilainya kan? Beberapa data udah ada nilainya kayak yang ini teks ini. Nah ini kelihatan ya. Ini saya bisa di slow mo, debug, graphic quality, slow animation. Nah, saya klik cek. Tuh. Nah, oke. API-nya udah cepat sih. Oke. Ini saya panggil di view did load sebenarnya pas load apa ya, load data dari server karena apa? Proses load data tuh ya nggak kan blocking ke thread UI, bakal dieksekusi di background thread. Jadi nggak masalah dipanggil di view did load. Nanti masalah thread kita belajar di ketika manggil API. Klik. Ini kan udah ada datanya ya. Iya. Nah, ini saya set di view did load kebenaran atau di view will appear. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Ini karena API-nya cepat aja gitu. Ketika di view will appear itu data-datanya udah ada gitu. Nah, ini kan belum muncul ya. Belum muncul di sini ketika klik will ke eksekusi dulu. Will animasi beres, kepanggil did gitu. Artinya kalau misalnya kita ngeset value di did, nah ketika animasi ini kosong dong. Ketika beres baru keisi gitu. Oh, Gitu. oke. Seperti itu. Seperti memang referensi dari kita aja ya. Kalau Ya, memang referensi dari kita kebutuhannya kayak gimana. oke. Oke, sedikit lagi yang masalah life cycle. Saya mau nambahin di sini. Cepat aja lah ya. Nggak usah pakai code.
view controller lain, saya kasih button di sebelah kanan sini, button ini ya. Nah, ini bisa ditarik ke sini. Yes. Klik, kontrol, tekan, drag ke sini. Nah, saya push biar ada buttonnya. Nah, ini title-nya otomatis di sini ya, ke sini, ke bawah. Ini kita bisa Oke, nanti klik ini otomatis di sini. Nanti di sini bisa back lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat life cycle si forgot ini ya. Oke. Nah, ketika forgot, ini kan, view did load, view will appear, view did appear. Dia lagi aktif. Nah, kalau kita pencet ini, klik. Nah, dia 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nggak ada init? Karena dia masih ada di stacknya si view controller, di navigation controller. Yang tadi tuh yang, nah ini stack yang ini kan. Login tuh masih ada di stack ini, jadi dia nggak mati sebenarnya. Dia mati. Nah, ketika kita balik lagi ke forgot, nah dia will appear lagi, kemudian did appear lagi. 1, 2, 3, 4, 5, disappear kan, balik lagi, will appear lagi, dan did appear lagi. Jadi view di dot itu selama life cycle-nya cuma bisa dipanggil sekali si view controller itu tuh. Nah, baru ketika kita back lagi di sini, nah ini si forgot tuh bakal dihilangin dari stack, ya baru di sini dia init. Seperti itu. Bayang ya. Jadi kalau misalnya ada function yang hanya perlu dipanggil sekali ya di sini gitu. Kalau misalnya di yang lain view will appear, did appear, kemungkinan dipanggil berulang-ulang. Ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Oke, jelas ya? Jelas banget. Oke. Iya. Selama Seperti ini itu. kadang-kadang kalau yang iOS engineer ya, mungkin saya taken for granted nih tentang view control lifecycle tuh. Jadi nggak terlalu dipusingin, pokoknya pakai-pakai. Tapi setelah dijelasin kayak gini, jadi make sense bahwa ya kalau mau performance app lu mau bagus, ya lu mesti yang basic, yang kecil-kecil kayak gini, lu mesti paham gitu. Iya. Jadi baru make sense sekarang. Biasanya pokoknya tahu lah, ngerti maksudnya apa. Tapi begitu dijelasin kayak gini sama Mas Bayu dan ngejelasinnya juga enak. Oh, penting yang kayak ginian. Satu soal performance, yang kedua belum kalau kita berbicara soal multi-threading, nge-load API dan lain-lain. Iya. Mantap sih, ini jadi clear sih. Oke. Kayaknya sampai sini dulu. Sebenarnya tadi kan ada satu lagi ya, application life cycle. Ini kayaknya kalau menurut saya ini major juga nih, perlu diketahui juga karena ketika saya ngerjain project, terutama apalagi bekas handover dari yang lain, itu tuh suka salah nih. Life cycle tuh masih ada yang salah. Berhubungannya dengan apa ya? Dengan view yang tampil dan lain-lain sih. Gitu. Misalnya untuk nge-save data atau ketika apa ya? Ya nanti case-nya mungkin kita cari aja. Boleh. Itu di next meeting kayaknya aja. ya. Next aja. Karena lumayan tuh. Iya.